Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, alamat angin membawa saya menuju kawasan Kebun Jahe, Cengkareng. Kisah datang dari seorang ibu yang berperan sebagai orang tua tunggal. Mempunyai 4 orang anak dan 1 anaknya sudah meninggal dunia. Ingin tahu kisahnya? Ikuti. Assalamualaikum, Ibu Nur Hayati. Ya, bisa ngobrol sama saya di bawah, Bu? Ada apa saya takut amat ini? Ada apa Pak? Nggak ada apa-apa, Saya Bu. nggak ada masalah Pak. Saya jangan dibawa Pak. Enggak. Nggak ada masalah Pak saya Pak. Iya. Jangan dibawa saya Pak ya. Ini rumah Ibu hanya segini saja ya? Oh iya. Orang susah Pak. Yuk. Ibu silakan turun dulu, silakan turun. Masalah Pak. Anaknya boleh sekalian. Ada apa? Rame-rame. Saya nggak punya salah Pak. Ibu, lihat di sebelah sana ada bapak polisi ya. Ya itu ada polisi datang. Ada apa? Saya mau ditangkap Pak. Saya nggak punya salah Pak. Saya takut Pak. Ya. Ibu sudah bisa diajak ngobrol? Bisa diajak ngobrol? Ya, baik. Ibu tinggal di situ udah berapa lama? Udah 5 tahun Pak, udah lama. Tinggal hanya berdua saja? 3 anak saya. Yang satu itu ada di situ nyuci motor Pak. Cuci motor? Iya. Suami Ibu kemana? Meninggal. Udah lama? Udah 2 tahun. Lalu pekerjaan Ibu apa nih sebenarnya? Dagang gorengan, bala-bala, ngambil di orang, setor. Untuk 1 buah gorengannya itu Ibu dapat keuntungan berapa? 200. Terus perak? Oh iya. Jadi setiap hari Ibu bisa bawa pulang uang berapa? 25, kadang-kadang 20. Dari jam berapa sampai jam berapa Bu kerjanya? Dari pagi sampai jam 12. Kadang-kadang nggak habis, kadang-kadang habis. Nggak tentu. Tadi
tadi saya tuh sebenarnya nggak mengerti Bu. Anak Ibu tuh semua ada berapa sih? 3. Anak saya ada 4. Total semua ada 4 ya. Lalu yang pertama bagaimana keadaannya? Yang pertama Abdurrahim lagi galau, stres. Lalu anak yang kedua bagaimana? Yang kedua nyuci motor. Ya. Cuma penghasilannya ya paling 20.000, Satu motor? 15.000. Satu motor itu. Kalau dapetnya sehari. Oke, baik. Lalu anak yang ketiga? Ini yang ketiga nih Fahrul. Ini masih sekolah Bu? Sekolah. Kelas berapa? Kelas 4. 4 ya. Ada biaya Pak ini Pak. Maksudnya Ibu nggak ada biaya, ini sekarang anak Ibu ini sedang putus sekolah. Masih sekolah. Masih sekolah, tapi banyak pembayaran, penunggakan. banyak penunggakan ya. Jadi nggak kebayar. Nomor 4 Bu. Yang nomor 4 banjir. Anak saya udah meninggal. Meninggal karena Sakit Pak. sakit apa? Sakit getah bening. Nggak dibawa ke rumah sakit, nggak ke bawah, lambat. Udah itu meninggal Pak anak saya. Di saat anaknya sakit, Ibu terlambat membawanya ke rumah sakit Nggak seperti ada itu. uang, saya nggak punya uang Pak. Saya nggak ada Pak. Sedangkan buat makan aja kurang. Ibu pasti punya hutang kan? Saya Punya nggak? nggak utang. Nggak mungkin. Punya utang. Punya saya. Berapa Bu? 500.000. Itu dia Bu. Alasan saya datang ke sini bersama Bapak polisi memang ada kaitannya dengan hutang. Sudah berapa lama pinjamnya waktu itu? Saya udah hampir setengah tahun saya nggak bayar-bayar. Saya nggak punya duit buat bayarnya. Cicil emang nggak bisa? Nggak bisa, nggak cukup Pak duitnya. Walaupun satu hari cuma 5.000? Nggak cukup. Nggak bisa juga? Nggak bisa, penghasilan saya kan dikit Pak. Dagang goreng itu, bawa goreng-gorengan, kadang-kadang 20.000. Kalau lagi habis, kadang-kadang enggak sama sekali. Sebenarnya uang yang Ibu pinjam sebesar 500.000 itu orangnya sudah nagih Bu. Enggak, cuma saya nggak punya duit buat Iya. bayarnya. Nagih terus. Nagih kan? Saya nagih terus, saya nggak punya Pak. Karena yang punya uang sudah capek untuk nagih Ibu, makanya yang punya uang itu menyuruh saya datang ke sini bersama Bapak polisi di belakang ya. Ibu di kantong ada berapa? Sinita? Di atas duitnya Pak. Saya nggak bawa duit Pak di atas. Di atas. Iya nomor. Ada tapi uangnya. Ada di dompet ambil ini. Yang tadi di gorengan itu, di bawah gorengan itu. Pak, di dompet itu Bu. Dapat gorengan. Nggak apa-apa ya kalau uangnya saya ambil ya. Silakan dibuka dompetnya Bu. Iya. Saya mohon izin ya untuk Ibu membayar utang secara cicil dulu saja. Saya ambil ya Bu buat bayar hutang ya. Gimana perasaannya Bu? Saya ambil seperti ini tidak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Apakah Ibu akan membenci saya? Enggak, saya enggak. Tidak ya? Saya enggak benci. Ya, saya lihat Ibu ini pasrah. Ibu harapannya apa saat ini? Saya mau dagang, mau Ya. bikin terbaik anak saya, mau dagang. Dagang apa? Saya dagang uduk, gorengan, bala-bala, Ya. kopi. Ya. Di saat Ibu sudah ada dagangan tersebut, itu bertujuan untuk apa? Untuk tanggung jawab anak saya. Tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya. Iya, saya nggak ada yang tanggung jawab buat anak-anak saya, buat sekolah. Allah tidak akan mungkin kasih cobaan di batas kemampuan hambanya. Jadi jika Ibu merasa sedih, Ibu harus bersabar lebih berkali-kali lipat dan bersyukur. Ibu paham? Dan ini adalah sebuah keberkahan ya. Ibu sudah bersabar mengurus anak-anak. Ibu tetap tabah menjalani hidup ini. Makanya Allah kirim saya datang ke sini Bu, untuk membuat kehidupan Ibu jadi jauh lebih baik. Tolong dimanfaatkan kesempatan ini, tidak datang 2 kali, dan buktikan tugas saya. Setuju? Saya tahu Ibu adalah orang yang baik. Jadi saya ucapkan selamat untuk Ibu Nur Hayati, berhak mendapatkan rezeki sebesar 2 juta cash untuk dipanjakan.
Ibu bisa berdiri? Bisa berdiri? Jadi ini yang pertama kalinya Ibu pegang uang banyak. Iya. Ya. Saya pernah pegang uang sebanyak ini, Pak. Ya. Ini uangnya saya kembalikan dulu. Simpan baik-baik buat setoran gorengannya. Jangan sampai tidak disetor, Bu. Itu adalah bagian dari tanggung jawab. Sekarang Ibu dapat rezeki 12 juta cash. Ibu bisa belanjakan kepentingan apa saja. Waktu Ibu tidak banyak, hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Manfaatkan, Bu. Saya mau rezeki ini Ibu pergunakan supaya kehidupan Ibu bisa jauh lebih baik. Insya Allah Ibu bisa pindah dari tempat ini ke tempat yang lebih layak lagi ya. Amin, Pak. Supaya Ibu bisa lebih konsentrasi berdagangnya. Ya, saya ini prihatin sama Ibu. Minimal belilah 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang bisa dijual kembali. Contohnya emas, Bu. Jangan sampai kelupaan beli emas. Nanti Ibu akan ditemani oleh timekeeper saya, Angel, dan satu anggota Brimob, Bapak Reksi. Ibu akan aman selama berbelanja. Ada yang mau ditanya, Bu? Nggak ada yang mau ditanya? Yakin? Baik. Dalam hitungan ketiga. 1, 2,